Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi pada bulan yang mulia ini dalam suasana yang sangat indah sekali di bulan Ramadan kali ini, di mana seluruh perkuliahan dan sekolah yang ada di Indonesia ini diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan di situ ada musibah yang melanda bukan hanya dunia ini, bukan hanya satu kota, bukan hanya satu provinsi, bukan hanya satu desa, melainkan seluruh dunia ini berdampak yang sama, yaitu musibah bernama virus COVID-19 atau virus corona. Sebenarnya apa pandangan Islam untuk menghadapi virus corona ini? Inilah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Dan bagaimana kita menghadapi virus ini? Ya, kita akan membahasnya sedikit 15 menit dari waktu sekarang insya Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya tentang musibah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan aku akan mencoba kalian dengan berbagai hal. Minal khawf, dari ketakutan. Kadang kita takut tentang sesuatu, takut jika ada orang yang menularkan virus kepada kita, takut kita tidak lulus ujian, takut tidak diterima sebagai seorang yang bekerja di perusahaan tertinggi misalkan, takut untuk tidak mempunyai anak dan lain sebagainya. Itu merupakan ketakutan. Walju', kadang kita dicoba oleh Allah dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kadang kita dicoba berkurangnya harta benda kita karena dirampok mungkin, karena kecopetan mungkin, dompetnya hilang ya, atau hartanya dirampok oleh orang dan lain sebagainya. Itu merupakan wanaksim minal amwal wassamarat. Kadang juga kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa kita panen. Karena ada paceklik di situ, ada kemarau panjang sehingga tidak bisa mengaliri sawah. Sawah akhirnya mati, tidak bisa kita panen. Wal anfus, kadang juga kita dicoba oleh Allah kehilangan sanak saudara. Ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, saudara kita meninggal, orang yang kita cintai meninggal. Wabasyiris sabirin, kabarkan gembira Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, dia akan mengatakan sesungguhnya kita itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Ini merupakan kesabaran. Dalam cerita Rasul pernah menjumpai ada seorang perempuan yang menangis siang malam di kuburan sang suami yang telah meninggal. Kemudian Rasul menasihatinya, ittaqillah wasbiri, takwalah kepada Allah, takutlah engkau wahai perempuan kepada Allah, wasbiri, dan sabarlah. Tapi perempuan itu karena tidak tahu bahwa yang mengatakan itu adalah Rasul, dia mengatakan, apa yang engkau tahu tentang musibah yang aku terima ini? Kamu tidak merasakannya, katanya seperti itu.
berpaling Rasul. Kemudian sahabat mengatakan bahwa yang berbicara padamu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis-nangis beliau, perempuan itu, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta maaf. Namun Rasul mengatakan, innamal musibah fi sadmatil ula. Sesungguhnya musibah itu adalah ketika datang pukulan pertama kali. Nah, itu adalah musibah. Kita boleh nangis-nangis ketika orang tua kita meninggal, tapi ketika hari itu juga jangan sampai berhari-hari kita sedih, terlampau sedih sehingga kita tidak mau ibadah, tidak mau bekerja dan lain sebagainya, tidak mau belajar, maka itu merupakan salah dalam pengertian musibah. Sampai orang Arab dulu diharamkan ketika sang suami meninggal untuk menggunting-gunting pakaiannya. Dengan digunting pakaian itu merupakan tanda bahwa dia itu sangat sedih, dan Rasul mengharamkan itu semuanya. Kemudian ada salah seorang sahabat, saudara pemirsa semuanya, namanya Yasir. Yasir ini merupakan seorang awal-awal yang masuk Islam dari golongan para sahabat-sahabat pertama, ya. Was-sabiqunal awwalun, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, ya. Kemudian Yasir ini karena dia adalah seorang budak, maka tuannya tahu bahwa dia itu adalah seorang budak dan tuannya marah dengannya. Panggil Yasir, kemudian dipanggang dia di tengah terik mentari yang sangat panas, dicambukin, tapi dia mengatakan, saya tidak akan melepas keimanan saya. Akhirnya terbunuhlah dia. Sementara sang istri pun juga ikut terbunuh oleh majikannya tersebut. Maka Rasul mengatakan kepada anaknya Yasir, ya, sabron ala Yasir, sabarlah Yasir dan keluarganya, fa inna mau'idukumul jannah, karena balasanmu kelak adalah surga. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa jika kita mendapatkan musibah, kita sabar dengan apa yang terjadi. Seperti kali ini kita menghadapi corona yang berminggu-minggu, ya, tidak kunjung reda dari negara ini. Libur seluruh pemerintahan, sekolah, lembaga dan lain sebagainya, perekonomian hancur. Kemudian daya jual beli masyarakat melemah. Sementara kita menghadapi musibah ini di tengah-tengah Ramadan. Semoga Allah mengambil musibah ini secepatnya, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, musibah ini telah berakhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kesabaran ini, saudara pemirsa semuanya, kata Rasul, innamas sabr ayyal tazima al insan bima ya'muruhullah bihi. Sabar adalah jika seorang manusia ditimpa musibah dan dia itu masih mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Salat dia wajib, maka dikerjakan. Puasa dia wajib, maka tidak ada orang yang mengatakan bahwa puasa itu tidak wajib ketika bulan corona seperti ini. Tidak ada ulama satupun, tidak ada yang menolerir orang yang tidak berpuasa pada bulan ini kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Rasul. Perempuan yang sedang haid, orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, anak kecil yang belum balik, atau orang-orang yang gila. Itu termasuk orang-orang yang dikecualikan untuk tidak berpuasa ketika bulan ini. Selebihnya maka kita wajib untuk berpuasa. Kemudian wa ayyajtaniba ma yanhahu, dia itu menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang itu terkena musibah seperti corona, ternyata dia maling untuk kebutuhannya, maka dia bukanlah orang-orang yang sabar menghadapi musibah. Wa ayataqabbala binafsin radiyah, dia itu menerima musibah itu dengan ridho, hatinya ridho dengan apa yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ridho di sini
Kata Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, mintalah petunjuk, meminta bantuan kalian kepadaku bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Dengan kesabaran kita menghadapi musibah ini, pandemi yang berbulan-bulan tidak kunjung reda. Bahkan Amerika pada bulan ini saja sudah mencatatkan ada 700.000 orang yang sudah terkena COVID-19, dan ratusan bahkan ribuan setiap harinya orang yang meninggal di Amerika sana. Nauzubillah min dzalik. Itu menunjukkan bahwa musibah kecil saja yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata akibatnya besar untuk kita semuanya. Maka kita harus sabar dan mengerjakan sholat. Sabar kita dengan musibah ini, sholat kita meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah angkatlah musibah ini. Kemudian kita tahu bahwa musibah ini pasti akan berakhir, pasti. Ya. Kemudian kita harus mengetahui apa yang ada pada kita semuanya tentang musibah, tentang kecelakaan, tentang apa saja yang terjadi pada manusia, tentang keburukan, itu semuanya sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah kecuali dia atas izin Allah. Kita yakin bahwa ini merupakan izin Allah untuk mengingatkan manusia semuanya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terjerumus kepada lembah yang durjana. Kita seakan-akan diingatkan oleh Allah, janganlah kalian berkumpul-kumpul di tempat maksiat seperti halnya diskotik. Karena ternyata pemerintah dan lembaga-lembaga mencatat bahwa perkumpulan seperti itu banyak menularkan virus, termasuk adalah virus corona dan virus HIV. Kita sadar bahwa musibah ini merupakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil hikmah yang terbaik. Mungkin dunia ini kebanyakan orang, mungkin Allah ingin mengambil sedikit dari populasi penduduk yang ada di dunia ini. Maka ditimpakanlah musibah ini. Mungkin hikmah yang kedua seperti itu. Dan bisa jadi ada kemungkinan besar lagi. Karena dibalik semua musibah ini pasti ada hikmah yang sangat besar sekali. Kemudian yang kedua, bahwa kita menghadapi musibah ini dengan taat kepada pemerintah yang telah menghimbau kita. Kata Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, pada Rasulnya, dan pada orang-orang yang menjadi pemimpin di antara kalian. Dalam hal ini adalah pemerintah. Jika pemerintah menghimbau di satu daerah untuk tidak keluar rumah, stay at home, kita patuhin dia. Jangan berkumpul-kumpul lebih dari 10 orang misalkan. Kalau misalkan kita berbelanja, harus dengan menggunakan masker, harus sering cuci tangan, dan lain sebagainya. Maka kita akan mentaatinya. Dengan itu kita akan meminimalisir terjadinya penularan COVID-19 kepada kita semuanya. Saudara-saudara pemirsa yang dimuliakan Allah, berikutnya Rasul juga menjelaskan, idza waqa'a at-ta'un fi ayyil ard, jika ada terjadi ta'un itu adalah wabah yang cepat menyebarnya, seperti halnya virus corona ini merupakan ta'un, maka fala takhruju minha, jangan kalian itu keluar dari tempat yang ada ta'un itu. Kalau memang kalian di sana, jangan kalian keluar. Karena kalau keluar otomatis akan membawa virus itu keluar daerah. Ini Rasul sudah mewanti-wanti kepada kita 1400 tahun yang lalu.
Kemudian jika seorang itu ya ada di daerah yang lain, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian itu memasuki kota yang ada taunnya atau virusnya tadi. Karena Umar pernah bepergian ke Syam, waktu itu sudah pembebasan kota Palestina, ternyata di kota Syam terjadi taun yang mewabah, virus yang mewabah, yang mematikan. Maka di perjalanan Umar dikasih tahu oleh seorang sahabat atas hadis Rasul, akhirnya kembali dia ke Madinah lagi. Itu adalah salah satu untuk mengurangi atau meminimalisir dari wabah corona kali ini. Kemudian yang berikutnya adalah Allah menganjurkan kita, mewajibkan kita untuk memakan dan meminum yang halal, yang sehat, yang berkah, yang baik. Allah berfirman, kulu washrabu halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Makan dan minumlah kalian yang halal, yang baik. Thayyibah itu yang baik. Kalau halal tidak baik, maka janganlah kalian memakannya. Virus corona ini akan menyebar pada orang-orang yang memakan barang-barang yang haram. Awal dari virus ini adalah terjadi dari Wuhan sana, kota Cina, di mana ada salah satu daerah di Wuhan sana yang ada pasarnya. Pasar itu menjualkan barang-barang yang haram, diharamkan oleh Islam, seperti halnya memakan babi, di situ ada jualan babi, di situ ada sate khinzir, kalb atau anjing. Di situ juga ada kelelawar. Ternyata kelelawar ini mempunyai virus, saudara-saudara. Seandainya kita memakan kelelawar itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka virus itu akan menyebar ke manusia. Manusia akan menyebarkan virus dan terjadilah bencana yang sangat besar. Padahal itu adalah dari kota yang kecil sekali di Wuhan sana. Karena mereka memakan barang-barang yang telah diharamkan oleh Allah, dan kita mendapatkan musibah ini karena mereka. Nauzubillah min dzalik. Seandainya orang seluruh dunia ini mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk memakan barang-barang yang halal dan menjauhi barang-barang yang haram, tentu tidak akan terjadi virus seperti ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita mawas diri untuk menjaga diri selama bulan Ramadan ini. Semoga kita terhindar dari virus corona, dan semoga Allah segera mengangkat virus corona ini dari permukaan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.